3. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil proyek yang telah kami bangun. Eh, saya, Andika Bartolomeus Purba, dengan NIM 41424001, sebagai ketua kelompok dari kelompok 13 ini. Lalu ada anggota saya. Saya Joseph Mangasisi lain dengan NIM 41424036. Perkenalkan, nama saya Rima Mutiara Bogom dari NIM 41424032. Perkenalkan, nama saya Melisa Denastasia dengan NIM 41424057. Baik, di sini kami akan mempresentasikannya. Eh, kami kami telah membuat sebuah website pembelajaran fisika kelas 10. Di sini kami mempunyai beberapa materi, juga latihan untuk siswa yang ingin menguji kemampuan yang telah dimilikinya setelah membaca atau memahami materi yang kami buat. Nah, pada homepage ini kami mempunyai navbar. Lalu, jika kita mulai belajar, maka akan masuk ke dalam sebuah materi yang mempunyai sidebar. Di sini ada beberapa materi. Untuk lebih lanjut, kita akan mendengarkan pemaparan dari teman saya yang telah membangunnya. Dimulai dari hukum HUK. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum HUK. Di sini pertama pada page hukum HUK akan dikenalkan mengenai tentang pengertian dari hukum HUK. Selanjutnya di bawahnya akan ada rumus hukum HUK. Di sini juga akan diketahui jika rumus pada salah satu dari hukum HUK tidak diketahui, maka akan diberitahukan bagaimana cara mencarinya. Pada hukum HUK juga akan diberikan contoh soal agar eh, siswa siswa dapat mengetahui bagaimana cara pengerjaan soal-soal dari hukum HUK. Selanjutnya, hukum HUK memiliki subbab. Yang pertama ada energi potensial. Di sini akan diberikan penjelasan mengenai pengertian dari energi potensial. Selanjutnya akan ada rumus energi potensial pegas yang pertama dan yang kedua. Dan juga akan diberikan contoh soal. Selanjutnya pada sebab kedua, yaitu besaran hukum HUK. Di sini akan dijelaskan apa-apa saja besaran hukum HUK dan bagaimana rumus-rumus dari besaran hukum HUK. Selanjutnya, subbab susunan pegas. Di sini juga akan diberikan penjelasan mengenai pengertian hukum pada susunan pegas. Kemudian pada materi ini susunan pegas dibagi menjadi dua, ada yang seri dan paralel. Juga dijelaskan mengenai rumus-rumusnya. Selanjutnya, hukum Newton akan dijelaskan oleh teman saya. Pada page hukum Newton tidak ada yang terlalu spesial pada page ini. Di dalam page terdapat penjelasan tentang apa itu hukum Newton dan juga ada contoh penerapan hukum yang ada di dalam page tersebut. Selanjutnya usaha dan energi. Baik, usaha dan energi. Kebetulan saya sebagai ketua, saya membangun page ini. Di dalam usaha, di dalam page ini ada pengertian apa itu usaha, lalu pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Eh, di sini juga ada video yang dapat diputar lalu ditonton eh, siswa. Di sini saya membuat kalkulator usaha. Variabel-variabel yang ingin kita ketahui bisa kita cari di sini. Contohnya cara menghitung usaha itu gayanya dapat kita masukkan, jaraknya juga lalu dihitung. Tidak hanya usaha, kita juga dapat menghitung gaya, menghitung jarak dan hitung usaha. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan page gerak lurus. Jadi di dalam gerak lurus ini, yang pertama tampilan adalah suatu page dinamis, yaitu ketika kita menekan memasukkan jarak meternya
15, maka keluar akan digerakkan mobil sejauh 15. Dan ketika kita buat 60 di atas 50, dia akan tidak bisa jalan karena sudah ada ya seperti ini sudah dinyatakan. Dan misalnya di bawah dari 0, dia akan error juga. Ya, seperti itu. Jadi di dalam gerak lurus terdapat page, di dalam terdapat subbab, yaitu gerak jatuh bebas. Di gerak jatuh bebas terdapat pengertian dan juga berbagai rumus. Dan yang kedua terdapat subbab gerak vertikal atas. Di dalam gerak vertikal atas terdapat rumus dan pengertian-pengertiannya, ciri-cirinya. Dan yang terakhir ada gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah memiliki pengertian, rumus-rumus, dan ciri-cirinya. Kemudian kita masuk ke bab gerak melingkar. Di gerak melingkar ini terdapat pengertiannya, terdapat beberapa sebab-sebabnya dan juga terdapat terdapat page simulasi gerak. Di simulasi gerak ini sama juga seperti di kalkulator usaha tadi. Berbedanya di sini dapat menghitung kecepatan linear. Kita masukkan 10, jari-jarinya 5, frekuensinya 2, dan periodenya kita masukkan 5. Maka akan keluar maka akan keluar hasilnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini terdapat page fluid statis. Dalam page ini terdapat penjelasan tentang apa itu fluid statis. Dalam page ini terdapat grafik interaktif yang dapat mengukur tekanan hidrostatis. Inilah tampilan dari grafiknya. Pada page ini juga sudah terdapat deskripsi dari fluid statis yang menjelaskan apa itu fluid statis secara detail dalam bentuk teks. Page ini juga menyertakan gaya desain yang modern, seperti gradient background, cut shadow, dan juga responsive layout. Rumus pada page ini juga dijelaskan tentang rumus tekanan hidrostatis yang dibuat menggunakan proyek Capex untuk menampilkan rumus matematika dengan format yang rapi dan profesional. Selanjutnya ada page fluida dinamis. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang apa itu fluida dinamis serta konsep utama pada fluida dinamis. Pada page ini sudah terdapat desain yang interaktif dan penyajian rumus dan konsep fluida yang secara rinci dan rapi. Terdapat juga visualisasi data akan carousel untuk mencakup gambar yang menarik untuk menarik perhatian dari pengguna. Selanjutnya suhu dan kalor akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya pada suhu dan kalor, di sini ada penjelasan mengenai suhu dan kalor. Juga akan dijelaskan mengenai perpindahan kalor dalam keseharian, yaitu ada konduksi, konveksi, radiasi. Selanjutnya akan dijelaskan juga mengenai rumus suhu dan rumus kalor. Di sini juga akan ada dinamis, di mana jika dimasukkan suhu 10, akan gambar akhirnya akan berubah dan Fahrenheitnya juga akan berubah serta Kelvinnya. Baik,
sekian materi yang telah kami buat. Selanjutnya di sini ada page latihan. Setelah siswa membaca materi ini, maka siswa dapat berlatih. Dalam website ini ada page latihan pada navbar. Setelah latihan, di sini ada nomor soal sebelah kiri. Di sini siswa kita dapat memilih jawaban. Contohnya seperti ini. Ketika kita mengklik jawaban, maka eh, sidebar soal yang ini akan berubah warna menjadi hijau. Lalu next, lalu kita jawab, lalu setelah itu kita submit. Di sini ada hasil ujian atau hasil latihan yang telah dijawab siswa. Eh, Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 13 membangun website menggunakan React.js. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.